donat kentang. Bahan-bahannya 150 gram tepung serbaguna, kemudian 80 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan, kemudian 1 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, kemudian 1 sendok makan mentega dan juga sedikit garam. Lalu ada 1 butir telur, nanti kita pakai kuningnya aja. Kemudian ada airnya dipakai sekitar 50 ml. Kemudian setengah sendok teh ragi instan dan juga vanili. Oke, pertama siapkan wadah yang besar dulu. Aduh, ngeblur ya kameranya. Kemudian masukin tepung, lalu susu bubuk, gula pasir, kemudian ragi instan setengah sendok teh, lalu ini diaduk dulu bahan keringnya sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan kentang, lalu kuning telur dan juga air. Kemudian di mixer dengan speed yang paling rendah dulu agar tepungnya itu nggak terlalu berterbangan gitu ya. Tapi kalau misalnya mau diuleni pakai tangan juga bisa ya, langsung aja diuleni. Cuma perlu waktu yang agak lama kalau misalnya nguleninya pakai tangan, jadi lebih praktis pakai mixer aja. Kalau misalnya sekiranya bahannya sudah tercampur rata, speednya bisa dinaikkan ke speed yang paling tinggi dan diaduk lagi sampai setengah kalis. Setelah adonan setengah kalis, tambahkan vanili, kemudian diaduk lagi sebentar, lalu masukkan mentega dan juga garamnya. Mentega dan garam itu selalu belakangan ya dimasukinnya. Tujuannya agar tidak mengganggu proses pengembangan dari raginya. Kemudian setelah itu di mixer lagi sampai benar-benar kalis. Kira-kira sekitar 5-7 menit, tapi tergantung dari kecepatan mixer masing-masing ya. Dan setelah saya mixer kurang lebih sekitar 5 menit, hasilnya seperti ini. Sudah mulai elastis dan kalis. Sekarang tinggal dimatikan mixernya. Kemudian
adonannya ini di resting dulu atau diistirahatkan sekitar 15 menit. Jadi ditutup dulu pakai kain, didiamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, ini sudah bisa dibentuk ya. Siapkan alas kerja yang sudah dilapisi dengan tepung, kemudian masukin adonan ke atas alas kerja. Biasanya saya menggunakan minyak ya untuk lapisannya, tapi kali ini coba pakai tepung dan ternyata lebih susah untuk di-handle-nya. Jadi saran saya kalau untuk lapisan untuk alat kerja itu harus pakai minyak aja supaya mudah dibentuknya. Kemudian adonan dibagi menjadi 8 bagian, tapi tergantung selera. Kalau misalnya mau yang lebih kecil juga bisa. Tapi di sini saya bagi 8 saja supaya lebih cepat selesainya. Di sini saya mulai kesusahan ya membentuknya. Jadi ini saya diamkan dulu. Saya mau olesi tangan dan juga alas kerja menggunakan minyak biar lebih gampang di handle-nya. Jadi saran saya untuk alas kerja dan tangan itu sebaiknya memang menggunakan minyak daripada menggunakan tepung. Nah, kemudian adonannya dibulatkan. Semuanya dibulat-bulatkan. Kalau untuk mencetak itu bawahnya memang sebaiknya dikasih minyak, tapi kalau misalnya untuk mencetaknya yang sudah dicetak itu sebaiknya menggunakan tepung. Jadi dia benar-benar nggak lengket pas digoreng nanti. Jadi kan ada efek lebih set juga dengan adonannya. Setelah selesai dibulat-bulatkan, sekarang tinggal dilubangi. Saya menggunakan jari telunjuk dua-duanya. Kemudian setelah sudah jadi, tinggal dimasukin ke dalam wadah yang sudah dilapisi dengan tepung. Lakukan sampai semua adonan habis. Setelah selesai dilubangi semua, sekarang tinggal ditutup dengan kain dan didiamkan selama kurang lebih sekitar 1 jam. 1 jam kemudian, nah ini sudah ngembang sempurna ya. Saatnya menggoreng. Panaskan minyak, ini pakai api yang kecil, jangan terlalu panas. Kemudian masukin donatnya. Gak usah banyak-banyak ya, 4 aja cukup. Ini digorengnya dengan api yang sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar karena kalau terlalu besar itu dia nggak bisa empuk juga kayak gitu. Dan menggoreng donat itu dibaliknya cukup 1 kali aja agar tidak terlalu menyerap minyak. Bawahnya dirasa kuning, tinggal dibalik. Dan digoreng sampai warnanya kuning keemasan.
Setelah kuning seperti ini, tinggal diangkat dan ditiriskan. Kemudian goreng lagi sisanya sampai habis. Prosesnya sama seperti yang di awal tadi ya. Dan ini dia donatnya sudah bisa dinikmati. Di sini saya pakai topping gula halus saja ya, jadi tinggal ditabur pakai gula halus. Tapi untuk topping terserah saja, bisa menggunakan seres juga bisa, menggunakan coklat juga bisa. Saya ambil simpelnya pakai gula halus, tinggal ditabur dan siap untuk dinikmati. Tara, sudah jadi dan sekarang saatnya mari kita coba. Ini lembut banget. Seratnya itu halus banget. Aduh. Kameranya pakai acara blur lagi pas lagi kayak gini. Gak kelihatan seratnya. Tapi ini enak, empuk banget kok. Dan lembut banget tuh, liatin sampai bisa membal gitu kan. Ini enak banget. Sebentar saya kasih lihat yang biar kelihatan seratnya ala-ala beauty vlogger. Nah tuh kelihatan. Aduh, hilang lagi. Nah, seperti itu. Kelihatan banget kan lembutnya. Seratnya tipis dan banyak, dan ini ringan banget karena tadi menggunakan tepung serbaguna aja, tidak dicampur dengan tepung protein tinggi. Jadi meskipun habis banyak juga nggak enak gitu. Palingan juga kenyang. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Bye-bye.